Sua. Saat tubuhnya meledak, sinar kemasan pada Qin Yichen tiba-tiba membengkak, tampak seperti dewa perang emas. Dengan lengannya dibanting, pukulan berat meledak jauh di bawah. Bang! Di bawah angin kepalan ini, ruang bergetar sedikit, dan ada kecenderungan untuk hancur. Meskipun Qin Yichen belum menembus ke Earth Realm Peak, dia tidak jauh berbeda dari Powerhouse of Earth Realm Peak, dan kekuatan gelombang sihir melonjak. Serangan semacam ini tidak dapat dengan mudah dilakukan bahkan untuk Powerhouse of Earth Realm Peak. Abaikan saja. Melihat pemuda yang menghadapi Xiang Yuan yang berani mengambil inisiatif, Han Yun merasa sedikit terkejut. HMPH, cari mati. Dan pada saat ini, suara mendengus dingin tiba-tiba keluar dari hukum yang sangat besar itu. Segera, hukum pamungkas mengguncang kepalan besar, dan sinar cahaya melonjak langsung ke kehampaan, dengan otoritas yang mengerikan. Ya, dengan keras hantam siluet dari ledakan itu. Bang! Ketika keduanya bersentuhan, suara besar tiba-tiba bergema. Segera, riak suara mengerikan yang terlihat dengan mata telanjang berdesir di angkasa, dan badai dahsyat yang baru saja dimusnahkan antara langit dan bumi muncul kembali. Di bawah pukulan ini, tubuh Qin Yichen terguncang dan terbang keluar. Setelah dia mundur hampir 1000 kaki, dia menstabilkan tubuhnya, dan dengan setiap tetes kakinya, dia membiarkan udara meledak. Dan ketika Qin Yichen diguncang terbalik, siluet besar itu berbalik dan mundur selangkah. Tubuh berdaging yang sangat kuat. Melihat adegan ini, murid Han tiba-tiba menyusut dan tidak bisa menahan tangis karena terkejut. Dia tampaknya tidak menyangka bahwa badan hukum ekstrim Qin Yichen dan Xiang Yuan akan membanting pukulan. Meski tertinggal, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda cedera. Orang ini, itu tidak mudah. Di seberang langit, siluet besar, ekspresi aneh muncul di matanya. Tetapi segera dia melangkah di bawah kakinya. Tubuh besar itu muncul dengan sangat sensitif. Bang! Seiring dengan gerakannya, langit seolah-olah akan pecah. Gelombang mengerikan melonjak dari tubuhnya yang besar. Jelas, Xiang Yuan telah mulai menggunakan kekuatan tubuh pamungkas sepenuhnya. Di hadapan provokasi Qin Yichen, ini benar-benar membuatnya marah. Seorang pembangkit tenaga top realem bumi belaka, dalam upaya untuk bersaing dengan tubuh ekstrim saya, hanya melebih-lebihkan kemampuan seseorang. Suara Xiang Yuan Shen, seperti guntur, bergema di antara langit dan bumi. Segera, dia melihat siluet besar melambaikan tangannya terus-menerus. Untuk sesaat, jalur bayangan kepalan tangan yang menakutkan menyembunyikan langit dan menutupi gemuruh bumi naik dan menyelimuti di depan Qin Yichen. Melihat serangan sengit, wajah Han Yan tidak bisa membantu tetapi tiba-tiba berubah. Dia merasa bahwa Xiang Yuan pasti menyadari Qin Yichen yang luar biasa, jadi dia tidak berniat untuk memberikan yang terakhir sedikit bernafas. Ingin mengandalkan kekuatannya yang agung, serangan sengit angin menderu dan hujan deras langsung menghancurkan yang terakhir. Dalam radius 1000 kaki di sekitar Qin Yichen, itu dipenuhi dengan serangan sengit itu. Pada saat ini, Qin Yichen juga mengangkat kepalanya, melihat ke jalur bayangan tinju yang menakutkan. Dia merasa bahwa kekuatan yang terkandung dalam setiap bayangan tinju cukup untuk menghancurkan pegunungan. Begitu kejam, melihat bayangan tinju yang ganas, kulit Qin Yichen menjadi bermartabat, dan tangannya tiba-tiba diikat. Hai, suara halus datang dari dalam tubuh, dan saat berikutnya, sinar kemasan di permukaan tubuh Qin Yichen sedikit tenggelam, dan berubah menjadi warna emas gelap, dan saat ini, di dadanya, sebuah siluet muncul. Apa artinya ini? Melihat tindakan Qin Yichen, siluet besar itu tidak bisa menahan cemberut. Meskipun sinar cahaya pada Qin Yichen tampak redup, Xiang Yuan merasakan dengan jelas bahwa dengan sinar cahaya kemasan yang gelap, muncul, ada rasa tidak nyaman di hatinya. Bahkan jika kamu adalah anak dari suku Daji, hanya ada satu kematian hari ini. Dengan dingin mendengus ke hati Yuan Yuan, membuang ilusi gelisah, dan ada ekspresi samar di wajah siluet besar itu. Pembangkit tenaga realem Peak di daerah aliran sungai, biarkan aku melihat kemampuanmu. Sinar cahaya kemasan membanjiri permukaan tubuh Qin Yichen, dan di mata gelap itu, warna yang tajam muncul. Dia menjilat sudut mulutnya, dan niat bertarung yang bersemangat muncul di wajahnya. Biarkan aku melihat apa sebenarnya pembangkit tenaga listrik di luar benua 10.000 keluarga itu. Hati Qin Yichen berteriak dengan marah. Segera ia melangkahkan kakinya. Alih-alih menghindar, dia menerobos ke dalam bayang-bayang tinju, dan pada saat yang sama, di permukaan tubuhnya, sebuah baju besi kuno muncul. Keluar. Apa itu? Han Qin tidak bisa menahan cemberut ketika dia melihat baju besi usang di Qin Yichen. Setelah menjadi pembangkit tenaga listrik teratas, harta seperti battle armor menjadi sangat terbatas dalam peningkatannya. Namun, dikatakan bahwa di antara beberapa kekuatan besar, ada beberapa harta yang disebut armor roh, yang bahkan lebih kuat untuk pembangkit tenaga listrik teratas. Keberadaan memiliki efek peningkatan yang kuat. Jika Qin Yichen benar-benar berasal dari kekuatan besar, tidak aneh baginya untuk memiliki battle armor di tubuhnya. Hanya saja Han Yongke belum pernah melihat
atau bahkan mendengar tentang Spirit Armor. Ini akan sangat buruk. Qin Yichen juga tampaknya menggunakan baju besi kuno ini sebagai ketergantungannya sendiri, menghadapi serangan sengit ke Xiang Yuan, bahkan berani menyerang dengan kuat. Aku tidak tahu apa artinya. Melihat tindakan Qin Yichen, suara mendengus dingin keluar dari tubuh besar hukum ekstrim. Segera, jalur bayangan tinju dengan gelombang menakutkan menghantam siluet yang menjarah. Di bawah bayang-bayang mantian Kuan, wajah Qin Yichen masih belum bergeming. Dengan munculnya 10.000 Taoisme, dia merasa kekuatannya meningkat lagi, dan kemudian matanya penuh dengan niat bertarung. Kekuatan magis melapis dengan cepat, dan kemudian pukulan berat tiba-tiba meledak. Bang! Bang! Tabrakan yang mengguncang langit, menghancurkan bumi, meledak di langit, menghadapi serangan yang menutupi langit. Siluet Qin Yichen tampak sangat kecil. Namun, mengejutkan bahwa dalam kontak dengan yang pertama ketika Tao Boxing Shadow bersentuhan, dia tiba-tiba meledakkan Boxing Shadow dengan cara yang mencolok. Badai True Origin yang ganas tersapu. Dengan setiap bayangan tinju pecah, sosok Qin Yichen akan mundur satu langkah. Tetapi meskipun demikian, masih tidak ada rasa takut di matanya. Cara untuk menghadapi bayangan kepalan langit itu